Kalau dengan satelit terbang yang memang sudah ada ya sebenarnya beres. Artinya janji Jokowi tol langit ya beres, tapi yang korupsinya ya begitu, Bung Roy. Iya, iya. Salam Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EZI TV. Kali ini kita akan membahas yang namanya Starlink, bagaimana sosok konglomerat dunia Elon Musk kembali ke Indonesia dengan memiliki jaringan satelit yang begitu begitu stabil dan baru diresmikan di Bali oleh Presiden Jokowi, dan banyak masyarakat Indonesia menunggu-nunggu. Namun beberapa kritisi mengkritik sebenarnya apa sih dengan Starlink, kenapa begitu istimewa? Kenapa dikasih karpet merah yang begitu megah oleh pemerintah Indonesia? Hadir di studio EZI TV sosok pakar telematika yang sudah tidak asing lagi, Pak Roy Suryo. Selamat sore, Pak. Ya, sore Pak Gunawan. Ada Bung Tobias. Selamat sore, Bung. Selamat sore, Mas Gunawan. Jadi kita tanpa berpanjang lebar nih, kita akan membahas biar masyarakat Indonesia sebenarnya tahu nih apa yang terjadi dengan sosok Elon Musk dengan Starlink-nya yang begitu istimewa di bumi Indonesia. Apakah teknologi Indonesia memang sudah tidak bisa mengalahkan Elon Musk atau ada something wrong? Nah, kita akan bahas. Silakan, Bung Roy. Ya, kalau dilihat apakah sosok Elon Musk itu orang yang istimewa, orang yang punya kelebihan, kita harus jujur mengakui iya. Karena Amerika saja secara resmi sudah tidak lagi cukup kuat atau tidak lagi punya dana untuk membiayai proyek luar angkasa. Tiba-tiba ada swasta, Elon Musk, yang awalnya dia dikenal karena dia memegang produk Tesla, di mana kita tahu Tesla sekarang naik daun untuk mobil listrik ya, electric vehicle, dan kemudian dia juga membangun pusat tadinya dari pusat research, kemudian pusat studi, akhirnya menjadi pusat peluncuran roket untuk angkasa luar, SpaceX, dan bahkan dialah yang kemudian berani mendeklar bahwa Mars itu akan menjadi tujuan untuk masyarakat Indonesia nantinya, gitu. Jadi memang pemikiran orang ini cukup futuristik ya, gitu. Nah, maka dari itu dia juga kemudian berpikir kunci pertama untuk orang bisa hidup berteknologi itu adalah telekomunikasi, dan yang dia lakukan adalah membuat bisnis telekomunikasi ini dari hulu sampai ke hilir, dan itu dia memang leapfrog, loncat katak namanya ya. Tidak lagi dia berpikir karena dia tahu SpaceX itu dia juga punya wahana untuk meluncurkan satelit-satelit ke objek geostasioner seperti satelit kita yang biasa kita ada itu letaknya di geostasioner. Nah, dia kemudian berbisnis satelit yang sifatnya LEO. LEO itu Low Earth Orbital Station. Jadi dia di bawah satelit. Jadi Orbit satelit rendah lah ya. Ya, lebih pendek ya. Lebih pendek dari satelit yang geostasioner. Konsekuensinya Pak Gun dan Pak Tobias, satelit ini memang otomatis tidak membutuhkan stasiun bumi yang besar, cukup stasiun bumi yang kecil atau cukup perangkat kecil, tetapi satelitnya harus banyak karena dia tidak bisa mengcover. Misalnya kalau dulu kita pernah berjaya semenjak tahun 76 itu dengan SKSD, Sistem Komunikasi Satelit Domestik Palapa. Tulisan saya kemarin mengingatkan kita pernah berjaya dengan Palapa. Dulu ada Palapa A1, A2, B1, B2, B2P, kemudian ada B2A, kemudian satelit C sampai Palapa kemudian tidak lagi milik Indonesia. Kita kemudian punya Telkom. Waktu itu Indonesia bahkan sempat saya tadi sebut berjaya karena kita sempat laku keras karena disewa negara-negara tetangga. Nah, sekarang bisnis gurih semacam itu, itulah yang diambil oleh Elon Musk ya. Dengan dia meluncurkan satelit yang LEO tadi, satelit yang kecil-kecil itu, dan itu tempatnya pendek sehingga apa? Otomatis kalau dulu Palapa atau Telkom itu membutuhkan stasiun bumi yang besar, atau minimal kalau kita mau nonton siaran dari Telkom ya, kalau sekarang adanya Telkom ya, bukan lagi Palapa, itu kita butuh parabola yang ukurannya 1,8 meter. Nah, kalau LEO itu parabola kita ukurannya hanya separuh dari meja ini gitu. Atau satelit kita hanya. Jadi makanya kemarin kalau pada saat peresmian Starlink di Bali ya, di depan puskesmasnya itu ada
antena putih gitu ya, yang kira-kira ukurannya cuma 30 kali 40 cm, yang itu kemudian diletakkan bisa di atas atap, bisa juga cukup diletakkan di depan rumah. Dia bisa menerima pancaran siaran dari satelitnya Elon Musk yang ada di Leo ini. Nah, artinya apa? Ini memang pemikiran yang istimewa. Meskipun sebenarnya Indonesia juga tidak kalah, Pak Gun. Kita juga ada beberapa tahun terakhir itu sebenarnya 8 lembaga ilmu pengetahuan antariksa Indonesia bekerjasama dengan ORARI, Organisasi Amatir Radio Indonesia, itu juga meluncurkan satelit yang tipikalnya sama. Hanya karena terus terang saja mungkin modalnya tidak sekuat Elon Musk, kemudian jumlah satelitnya juga tidak sebanyak yang diluncurkan oleh Elon Musk, maka satelit ORARI ini kemudian tidak bisa kemudian menjual dalam tanda kutip produknya seperti Elon Musk. Jadi intinya gini, Elon Musk itu punya multi bisnis, punya bisnis macam-macam. Dan itu menarik pemerintah kita. Maka kan sempat sampai presiden kita, istilah saya sampai sowan ke Amerika ya gitu, datang ke SpaceX di sana, ya kan, dipamerin Tesla, ya kan, meskipun akhirnya Teslanya nggak jadi ke Indonesia, tapi malah ke India, ya gitu. Kemudian kita juga menawarkan lahan di Indonesia untuk tempat peluncuran satelit nantinya, itu lagi dibicarakan apakah itu nanti jadi di Biak atau di tempat lain ya, karena Indonesia juga banyak tempat yang mungkin menarik daripada terus-menerus misalnya peluncuran satelit itu yang kita kenal kan selain di Cape Canaveral di Amerika, juga ada di Guyana di Prancis ya, bagian dari Prancis, atau ada di tawarkan Indonesia. Nah, yang terakhir yang ditawarkan adalah Elon Musk malah justru menawarkan Starlink ini. Jadi Starlink ini bukan merek kopi keliling ya, karena kan dulu kan orang Indonesia juga sempat nulis tuh apa hubungannya Starlink dengan kopi keliling gitu kan, mirip Starlink keliling gitu ya, gitu. Yang kemudian nama itu sudah dikenal, tapi ini ya sebenarnya kayak Star keliling juga, karena banyak satelitnya pendek-pendek, dan memang menariknya itu Pak Gun dan Pak Tobias, kalau kita mau pikir menarik, dengan perangkat yang sederhana. Saya bilang perangkat sederhana karena kalau dulu orang berpikir kalau mau akses satelit itu harus pakai antena parabola. Seminimalnya dulu kayak zaman dulu masih MNC Vision, masih namanya Indovision tuh pakai antena parabola 60 cm gitu ya. Nah, ini lebih kecil lagi gitu ya. Kotak itu, dan praktis bisa dipasang di rumah, bahkan bisa dibawa kemana-mana. Dan yang menarik memang ini memang movable, bisa dibawa kemana-mana. Ibaratnya kalau kita mau di hutan atau di samudra atau di laut, nah ini bisa dipasang, bisa dapat akses. Nah, menarik tapi juga ada bahaya. Kayak saya sebut ya, karena ini otomatis pemerintah kemudian tidak bisa lagi nanti punya tangan yang bisa mengawasi kalau orang pasang ini, ya kan? Artinya ini bisa dipakai oleh kita, bisa dipakai oleh GAM, bisa dipakai juga oleh UPM, ya bisa. Dan yang lebih bahaya lagi, nanti kita bisa diskusi, adalah ketika prinsip dari Low Earth Orbital Satellite ini, karena dia bisa langsung, maka si penyelenggara jaringan, contohnya dalam hal ini ada Starlink, ya, dia tidak merasa perlu untuk kemudian IP-nya, internet protokolnya, itu internet protokol lokal Indonesia. Dan yang kemarin jalan, itu adalah memang IP global yang dia pakai. Karena dengan IP global, ya udah, dia jalan otomatis pasang, langsung sudah tidak lagi tidak perlu berada di bawah yurisdiksi Indonesia. Ini bahayanya, gitu. Jadi manfaat positifnya tentu ada, pasti ya. Karena misalnya kemarin, nah nanti Pak Tobias yang juga ibaratnya ada pengalaman di bidang alat-alat kesehatan ya, alkes ini ya, puskesmas kita yang jumlahnya 7.000 sekian itu, yang tadinya tidak terkoneksi sama sekali, terutama untuk puskesmas yang ada di daerah 3T ya, terdepan, terluar, dan terpinggir dan lain sebagainya, itu kemudian kalau dengan alat ini dipasang Starlink ini, semacam yang kemarin sudah diresmikan di Bali di salah satu puskesmas pembantu di sana bersama Menkes, itu kemudian bisa jalan program-program yang ada di Kementerian Kesehatan, misalnya untuk kemudian data kesehatan, untuk kemudian konsultasi dan lain sebagainya. Ya, semua tentu kita harus lihat dari sisi positifnya, tapi juga ada sisi negatifnya. Itu kira-kira. Oke, Bung Roy, kita ke Bung Tobias nih. Ya. Jadi kita sudah melihat kemarin di Bali kan, di acara
forum air dunia itu kan, bagaimana Elon Musk mempresentasikan dan uji coba yang namanya jaringan puskesmas. Cuman putus-putus itu pas coba, sampai dia geleng-geleng kan. Jadi entah ada sabotase atau ada apa, kita juga nggak ngeh. Tapi pertanyaan masyarakat Indonesia mungkin begini kan, kalau dengan jaringan puskesmas yang tadinya mungkin blank spot atau kesulitan jaringan di daerah 3T tadi, nah dengan adanya Starlink apa yang disebut Pak Roy kan jadi terakses, jadi bagus. Gimana pendapat Bung Tobias? Ya, terima kasih Mas Gun. Nah, dalam hal ini kan yang saya tahu kan ini masih uji coba. Yang Starlink yang ini masih uji coba. Yang pertama itu di kota Denpasar, kedua di Kelungkung kalau nggak salah, dan yang ketiga di Maluku. Jauh. Nah, ini kita lihat dulu kan bahwa ada kekurangan sekitar 725 puskesmas yang belum menyentuh sama sekali akses internet. Ya, terutama kan kita tahu bahwa sekarang ini kan sudah digital semua, ya kan? Nah, kalau digital itu semua itu dipakai untuk sekarang mohon maaf Mas Roy sudah ada 10.416 puskesmas, jumlah puskesmas. Nah, tapi yang masih kurang, yang tidak tersentuh sama sekali internet itu sekitar 725. Nah, ini kan kecil. Kecil. Kenapa saya bilang kecil? Dari 10.000 ya kan 416 ya kan? Nah, itu sekitar berapa persen itu kan? Nah, apa ini kira-kira itu memang membutuhkan atau kurang dari 10% kan? Ya, atau memang lagi dibutuhkan sama sekali. Nah, itu kan pertanyaan kita kan sebagai orang awam kan seperti itu. Tapi kita bersyukur bahwa memang kalau ini berjalan dengan baik, otomatis kan ya nakes-nakes yang ada di provinsi pun dapat menerima akses internet ini dengan benar, karena banyak sekali itu perencanaan maupun program-program yang sekarang ini itu buta sama orang daerah-daerah. Karena apa? Ya dia basisnya basis digital internet. Nah, terkadang mereka yang ada di provinsi ataupun kabupaten kota, kalau provinsi mungkin sudah biasa, tapi kalau puskesmas yang ada di ujung di daerah-daerah terluar, nah itu kan bingung kalau memakai akses internet. Lah, kita bersyukur bahwa dengan adanya Starlink ini, yang mudah-mudahan ini dapat dipergunakan dengan baik. Nah, kita ngambil hal positif. Nah, tapi kalau kita lihat kalau ini ada hal yang negatif, belum dibutuhkan, ya kita harus mikir ini kan biayanya kan besar. Apa ini mengurangi cost daripada APBN? Nah, enggak juga kan? Ini kan pasti menambah. Tapi kalau memang itu untuk kebutuhan betul-betul untuk nakes dan yang lain-lain, nah itu kita it's okay lah, ya kan? Tapi kita lihat dulu, mungkin pemerintah dalam hal ini kita sebagai masyarakat yang memang hati kita memang senang untuk mereka-mereka yang membutuhkan bantuan untuk rakyat, ya kita senang kan? Tetapi kalau itu untuk hal positif, tetapi kalau untuk hal yang negatif, dalam hal mengurangi cost daripada 725 itu, saya rasa itu mungkin lebih efisien juga, ya kan? Nah, itu mungkin saran saya seperti itu, Mas Gun, karena ya kita ngelihat dari sekali lagi 10.000 ya kan, 416. Nah, tinggal 725. Nah, lah ini apa memang ini betul-betul dibutuhkan? Mungkin dibutuhkan karena daerah-daerah yang terluar seperti Maluku itu memang belum terjangkau sama sekali. Tapi kalau kita lihat kota Bali, apa itu penting? Itu maksud saya itu seperti itu kan? Kalau memang itu memang di kota Bali nggak penting, ya kita pindah ke tempat yang lain yang lebih membutuhkan. Setuju. Kira-kira seperti itu, Mas Roy, kan? Nah, itu mungkin dari saya seperti itu, Mas Gun. Saya punya saran seperti itu. Ya, kalau alangkah baiknya ya kalau di Bali ya dipindahin ke daerah-daerah yang memang betul-betul daerah terluar. Itu mungkin seperti itu, Mas Gun. Oke, Bung Roy. Makin kompleks dan makin mungkin masyarakat Indonesia juga tahu nih. Jadi pemerintahan kita 10 tahun ini suka yang namanya buang-buang uang, bakar uang. Ini kan nggak terlepas Starlink dan BTS itu sebenarnya berhubungan. Apalagi nilainya fantastis sekian triliun. Persis. Nah, tiba-tiba ada si Elon Musk yang tiba-tiba sudah memiliki infrastruktur sendiri.
Dan bahkan 2 tahun ini memang satelitnya itu udah berada di Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Udah di atas kita, udah banyak. Dan mereka hanya digunakan oleh para LSM seperti Greenpeace atau LSM lingkungan yang ngerjain tadi para perusahaan-perusahaan yang perusak hutan, tambang. Jadi memang entah ini apa nih di akhir jabatan 5 bulan Jokowi ini, kenapa tiba-tiba tadi, padahal anggaran kemarin aja belum beres, atau untuk menutupi tadi BTS tadi, itu kan jadi pertanyaan juga masyarakat. Ini ada hubungan dengan kasus BTS kok yang korupsi aja belum selesai, tiba-tiba istilahnya kayak apa ya? Starlink ini untuk tadi itu yang cuci, untuk cuci tangan lah. Ya memang gini, Pak Agus. Kalau dilihat dari sistem dari teknis ya, banyak yang menyebut Starlink ini seperti BTS terbang ya, seperti Base Transfer Station yang juga itu terbang. Jadi tidak perlu lagi menara, tidak perlu lagi bangunan-bangunan yang harus dijaga sebagai objek vital di daerah-daerah pelosok-pelosok. Ya karena ini sudah langsung aja taruh aja di Low Earth Orbital Satellite itu, di LEO itu, di jarak kira-kira hanya 350 km di atas tanah ya, di Cakrawala. Nah itu kemudian dia bisa memancarkan siaran. Jadi memang ini kalau dari sisi teknis ya tentu membutuhkan perawatan yang jauh lebih sedikit karena negara nggak perlu lagi membiayai pembangunan BTS itu. Cuman ya tadi betul sekali Pak Gun, yang memanfaatkan ini itu memang sayangnya akhirnya banyak kemudian nanti bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang kemudian bisa, kalau yang saya sebut, mengancam disintegrasi bangsa. Mulai dari apa? Dulu kan orang kalau mau telepon satelit itu kan pakai satelit namanya Inmarsat kalau dulu, ya zaman-zaman dulu. Kemudian kita juga pernah punya satu produk yang saya dulu juga sempat punya juga dengan maaf harus saya sebut handsetnya dulu pakai Ericsson R190, Ericsson Rigo. Ya, itu layanannya namanya Bairu dulu. Ya, itu kita bisa telepon satelit di mana saja. Nah, karena kita langsung aksesnya ke satelit. Nah, sekarang orang bisa menggunakan itu semacam itu. Jadi nanti bahkan orang itu handset itu tidak akan lagi handset itu butuh BTS seperti tadi ya Pak Gwen cerita. Karena nanti begitu klik dia langsung otomatis terkoneksi dengan satelit. Nah, inilah yang memang tadi seperti Pak Tobias sampaikan aja. Memang ada daerah-daerah yang perlu. Kalau daerah itu belum misalnya capek-capek dibangun BTS oleh misalnya operator yang terdahulu. Misalnya yang belum dibangun oleh Telkomsel, belum dibangun oleh Indosat, belum dibangun oleh XL. Itu mungkin di daerah 3T tadi oke lah, di sana diizinkan ya gitu. Tapi kemudian untuk daerah-daerah yang kemudian sudah katanya major telekomunikasinya, Pak persis contohnya. Misalnya di Puskesmas Bantu yang ada di Denpasar, kemudian kemarin yang ada di Kelungkung, yaitu saya kira di situ handphone apa saja sudah on di situ ya, akses internet wifi apa saja sudah jalan di situ. Nah kalau Starlink masuk di situ kan otomatis sebenarnya menjadi pesaing yang tidak pas gitu. Nah nggak pasnya gini Pak Gun, nggak pasnya karena yang saya dengar memang perangkat ini kalau secara normal itu tentu tidak terlalu ekonomis. Karena harga satu set perangkatnya sekitar 7 jutaan untuk start awalnya. Berapa ya maksudnya? 7 jutaan. 7 jutaan. Nah, itu perangkatnya. Belum nanti abonemen bulanannya, kemudian handsetnya dan lain sebagainya kan beda ya. Nah, tapi kan kita tahu tidak ada yang tidak mungkin bagi seorang Mas Elon ini. Elon Musk itu kalau di Amerika, kalau di sana kita panggilkan tadi Mas Gun ya, nah, ini Mas Elon kan beda-beda tipis kan gitu. Nah, Mas Elon ini untuk misalnya apa? Dia bakar dolar gitu. Jadi dia jual murah. Dengan dia jual murah, nah bisa jadi nanti operator-operator yang sudah ya mungkin berbakti ke negeri ini ya selama sekian belas tahun atau sekian puluh tahun, itu ya kelimpungan. Karena apa? Karena dia punya segalanya. Sekarang seperti Telkomsel ya atau Indosat, dia membutuhkan juga koneksi atau interkoneksi dengan satelit yang sudah existing yang ada, satelit Telkom atau satelit yang ada di atas yang dia geostasioner. Sedangkan kalau ini kan satelitnya lebih dekat, lebih pendek, lebih ekonomis dan praktis. Nanti teknologi memang juga arah ke sana. Jadi ini mirip betul kalau tadi Pak Agun itu ya Pak Tobias itu menganalogikan apakah ini bisa jadi semacam ya menutup cerita BTS gitu ya.
Lah kalau menutup cerita BTS sebenarnya dari sisi teknologi beda teknologinya. Cuman memang bisa karena BTS itu juga tidak jelas sampai sekarang kasusnya. Ya, kalau itu diteliti ya gempar betul. Ini kan cerita tol langit. Lah, tol langitnya ini ya ini kan nama Elon Musk. Betul. Jadi ini tol swasta gitu ya. Tol swasta. Sama ya bayangan kita gini lah. Kayak kita lewat Jakarta Cikampek, Bayar. tolnya pemerintah itu di bawah itu, dan tiba-tiba ini ada MBZ yang membangunkan tol yang kita lebih cepat. Kereta cepat. Sayangnya tahu-tahu dikorupsi juga tuh MBZ itu ya kan. Speknya dikurangin. Nah ini sama. Jadi Elon Musk membangunkan dan dia menempatkan satelit satu di atas Indonesia itu, dan kemudian dia sekarang sudah digunakan juga oleh LSM. Saya tadi maaf sebut itu ada OPM, ada itu bisa pakai. Dan yang paling penting sebenarnya gini. Memang sekarang yang diributkan oleh teman-teman operator gitu kan, itu adalah ya saya sih sebenarnya dalam hati kecil itu bukan tugas saya untuk ikut teriak ya, tapi kasihan juga saya gitu. Karena operator tuh dia bilang dulu kami itu harus memenuhi ULO dulu, uji layanan operasi, kemudian harus berani ditaruh di terluar dulu. Kayak Telkomsel kan dulu nggak boleh masuk Jakarta langsung. Telkomsel itu pertama kali dia boleh memancarkan layanannya tuh dari Batam. Batam dia coba dari Batam, kemudian dia melipir istilahnya pelan-pelan Batam ke Medan, terus masuk Jakarta. Karena di Jakarta dulu ada Satelindu. Sebelum Indosat dulu Satelindu dia gitu. Nah, kemudian dari situ nah XL juga gitu. Jadi dia tidak boleh langsung tiba-tiba menjual produknya sebelum dia berbakti dulu gitu. Nah, cuma sayangnya akhirnya banyak juga akhirnya yang digunakan untuk korup gitu kan, seperti BTS dan lain sebagainya, akhirnya dipakai korupsi di sana untuk towernya. Nah, tapi sekali lagi ya saya setuju tadi ya apa yang disampaikan Pak Tobias tadi. Jadi Elon Musk tetap ada sisi positifnya. Tapi jangan sampai sisi positif yang mungkin tidak banyak dirasakan tadi justru malah akan mematikan sisi yang lain. Contohnya ada. Contohnya dulu kalau Pak Gun dan Pak Tobias pernah ingat gitu ya. Zaman awal-awal internet. Dulu internet di Indonesia tuh dulu, maaf ini saya sebut beberapa brand ya. Dulu kita dilayani oleh ada yang namanya Ratnet, Indonet. Kemudian dulu Telkom itu namanya masih Idola, Indonesian Online Access. Kemudian PT Pos, PT Pos itu punya namanya Wasantaranet, Wawasan Nusantaranet. Semua tiba-tiba habis dengan adanya WiFi, dengan adanya yang goreng harga WiFi, sehingga WiFi gratis di mana-mana. Ya udah, tutup ini layanan-layanan ISP ini, Internet Service Provider. Nah, yang saya khawatirkan, Pak Gun, seperti itu. Jadi nanti kalau operator itu akan dijual murah, ya kita sih senang-senang aja dapat murah, tapi takutnya nanti tiba-tiba murah, tiba-tiba dimatikan. Contoh kasusnya sudah ada. Saya sempat tulis kemarin. Jadi ketika di Ukraina, perang Ukraina, itu disinyalir di sana kan Elon Musk juga punya satelit yang ada di atas. Nah, kemudian ketika akan terjadi serangan terhadap Crimea, ya ini kayak seolah-olah kayak Pearl Harbor dulu. Ya, di tahun 49 itu. Jadi mau serang, tiba-tiba Elon Musk lihat loh, kok ini satelitnya dimanfaatkan untuk perang. Dia matikan layanan itu. Nah, itu dimuat di harian-harian independen di dunia. Sudah dimuat. Nah, meskipun Elon Musk tidak mengakui kalau itu perintah dia. Ya, tapi kenyataannya layanan Starlink-nya yang ada di sana mati. Gitu. Nah, akhirnya perang kan bisa dikendalikan. Nah, ini sama seperti kita. Kalau kita sekarang tergantung terhadap sebuah layanan yang kita sendiri juga tidak punya backup sistemnya, siapa tahu nanti tiba-tiba kondisi yang sama bisa terjadi. Cuci tangan lah BTS dengan Elon Musk ini kan persis nih, karena tadi yang satu BTS yang tower, yang satu BTS terbang. Artinya sosok Sri Mulyani aja menagih ke Budi Ari, persis nih, cuman jumlahnya berbeda nih, Bung Tobias. Jadi connected digital puskesmas itu hampir 10.000 katanya ditagih, itu belum semuanya. Bahkan 240.000 SD di seluruh madrasah harus digitally connected. Termasuk juga 75.000 desa. Artinya kan ini udah, kalau dengan satelit terbang yang memang sudah ada ya sebenarnya beres. Artinya janji Jokowi tol langit ya beres, tapi yang korupsinya ya begitu, Bung Roy.
Nah, saya setuju dengan tadi backup system. Ya. Nah, apakah dengan BTS yang sudah ada ini seharusnya menjadi backup system agar tadi masalah Ukraina di Indonesia ini akan Betul. terjadi? Gini Pak Gun. Sebelum nanti Pak Tio juga komentar ya gitu. Dulu ketika saya di Komisi 1 itu kita kan dulu juga tahu ada penganggaran untuk TNI. Saya nggak tahu yang di Komisi 3 untuk kepolisian mestinya juga ada untuk sistem komunikasi internal mereka. Jadi artinya TNI itu tidak boleh tergantung terhadap telekomunikasi atau jaringan swasta. Ya dulu mereka punya radio yang sendiri ya, ICEF ya, high frequency sendiri. Kemudian mereka bisa terkoneksi dengan bagus ya gitu. Nah, atau juga menggunakan satelit ya, meskipun dulu namanya trunking, dia pakai radio trunking dia bisa. Nah, kemudian terakhir Pak Gun dan Pak Tobias, ketika saya waktu itu juga sempat kungker ke pelosok, mereka ternyata lebih senang menggunakan handphone, menggunakan komunikasi swasta. Nah, saya bilang, loh ini apa nggak bahaya Pak gitu kan? Gitu. Karena kan ini sama saja ada di jaringan swasta, ada jaringan umum terbuka. Mereka bilang, ya ini lebih bagus suaranya, lebih praktis. Karena kan kalau digunakan alat mereka, kadang-kadang suaranya kresek-kresek, hilang, repot. Kita kan tahu lah ya, kebetulan saya anggota Orari juga gitu. Jadi sulitnya untuk membangun sebuah perangkat siaran dan kemudian harus membangun tower sendiri, harus ngitung gini pemancarnya itu. Nah, dibandingkan dengan udah pakai aja jaringan sudah ada. Nah, cuman jaringan sudah ada ini bahayanya seperti yang kemarin terjadi di Crimea itu. Gitu. Artinya perang pun bisa dikontrol dengan IT. Dan ini juga kejadian loh sekarang. Misalnya kita mengandalkan jaringan HP saja. Ya. Polisi atau TNI komunikasi sekarang hanya mengandalkan tidak mengandalkan mereka punya HT. Ya, mereka lebih senang sekarang conference call juga pakai HP, tidak pakai HT jaringan sendiri. Itu bahaya nanti tiba-tiba dimatikan, ya udah blank mereka, habis. Itu. Oke, Bung Roy, ke Bung Tobias lagi nih, Bung. Jadi kan Amerika memang dulu dikenal yang namanya Eagle Eyes. Eagle Eyes itu mereka bisa mendeteksi apapun. Termasuk kenapa satelit-satelit Elon Musk ada di Indonesia ini, dia bisa datakan apa sih penyakit-penyakit di daerah ini, obatnya apa nih, perusahaannya apa ini. Jadi kan banyak domplengan istilahnya, Bung Roy. Jadi domplengan ini terlalu banyak, tambangnya, hutannya, seluruh sumber daya alam. Dan itu nanti saya minta Bang Tobias yang di bidang ahli bidang alat kesehatan cerita soal Namru juga lah. Nah, persaingan farmasi dunia juga memang yang tadinya Cina, mungkin industri farmasi Amerika juga ngiler lah. Kok lebih banyak industri farmasi Cina masuk ke Indonesia dibanding Amerika. Nah, ini obat-obatan atau mereka mendeteksi segala penyakit seluruh rakyat Indonesia, jumlahnya nggak main-main ini Indonesia nih. Udah mendekati 300 juta ya, Bung Roy? Nah, artinya potensi ke situ kita ini akhirnya lagi-lagi sebagai tadi subjek, objek ya. Objek bagaimana ya masyarakat Indonesia ini ya dijadikan tadi. Untuk ya akhirnya ya Amerika lah yang berjaya, Indonesia lagi-lagi sebagai tadi. Nah, silakan Bung Tobias. Ya, kalau di Indonesia ini memang seksi kalau di bidang kesehatan. Seksi Mas, karena ya Mas tahu sendiri kan bahwa APBN itu yang terbesar, yang kedua ya paling kan dari habis selesai pendidikan baru kesehatan kan. Nah, ini yang kita lihat bahwa memang kenapa dari Chinese itu suka ke Indonesia, karena memang ya salah satu untuk untuk mendapatkan hasil terbesar ya di Indonesia. Yang pertama biayanya mahal, tapi orang Indonesia ini kan kebanyakan ya suka yang murah. Nah, akhirnya Cina bikin barang yang murah. Barang yang murah ya otomatis kan tergiur. Mau itu nanti kualitas seperti apa, yang penting murah ya dia bisa terjangkau, dia beli. Lain hal kalau dengan buatan Eropa, buatan Amerika itu pasti standar harga pasti tinggi. Apalagi di bidang alkes kan, pasti harganya bisa 2 kali lipat. Nah, itu yang saya katakan bahwa memang seksi kalau di bidang kesehatan. Nah, kita kembali lagi di Starlink ini. Kenapa saya senang bicara Starlink? Karena kalau itu dipakai untuk mungkin ada kan hari ini kan kalau yang terluar misalnya nggak punya internet.
kan dia bisa zoom laporan posyandu kan cepat. Langsung. Ya. Langsung kan pakai apa? Pakai internet bisa. Nah itu berguna sekali. Karena apa? Laporan-laporan yang ada di daerah-daerah terluar kalau ada misalnya ada masalah apa, ya kan? Ada bencana apa? Itu kan kalau ada alkes, kalau memang ada itu apa? Akses ke itu internet kan positifnya di situ, Bung ya. Dias. Nah, ini kan tiba-tiba ada embel-embel domplengan, ada udang di balik batu gitu loh maksud saya. Ya itu ya saya Jadi bilang bukan kan. sekedar hanya data, tapi tadi industri farmasi Amerika membidik melalui satelit Elon Musk. Ya. Kita nggak tahu loh speknya apa itu satelit-satelit Ya, itu. Ya, Kan gitu. kan saya bilang ini. Jadi itulah teknologi kan saya kan mungkin tidak berbicara mengenai teknologi, tapi yang saya paham di sini ya bahwa memang di Indonesia ini ya mungkin dengan salah satu yang tadi Mas Gun ngomong bahwa memang ada mata-mata untuk apa melihat ke situ bahwa memang produk-produk apa yang laku, produk-produk apa untuk mungkin bisa juga karena apa? Mereka akan tahu bahwa oh ini produk-produk Cina ini yang jual ke daerah-daerah apa yang khusus puskesmas banyak ini seperti ini. Ya, itu mungkin mereka akhirnya mereka bisa buat seperti itu juga. Itu mungkin kan namanya perang dagang, ya kan? Udah terjadi memang. Udah. Untuk itulah kita bilang kan bahwa ya jelas kalau memang itu perang dagangnya sehat, ini nggak ada masalah. Kalau perang dagangnya nggak sehat, nah itu yang menjadi masalah. Apalagi kalau kong kali kong, ya kan? Nah kalau kong kali kong ini nih yang repot. Yeah. Karena apa ya? Kita bisa lihat aja kalau di bidang kesehatan, Mas loh. Yeah. Indonesia ini kan pemerintah sudah terapkan bahwa harus standar mutu dari dari alkes ini ya itu harus tinggi misalnya 40 sampai 50%. Nah, terkadang ya kan dikurangi gitu. Ya dikurangin sama apa? Dikurangin sama ya oknum. Nah. Kembali lagi oknum. Ya kayak jalan tol tadi. Ya kita dapat IBA dari MBZ kurangi betul. juga. Betul. Akhirnya yang sudah bilang standar yang Indonesia udah harus 40 sampai 50 sampai lebih, ya ini enggak. Akhirnya ya itu terjadi yang seperti itu nanti. Betul. Nah, ini yang kita takutkan seperti itu, Mas. Karena apa? Karena kalau perang dagang ya saya rasa ya kualitasnya berbeda. Ya. Berbeda antara buatan Cina dengan buatan apa? Buatan Eropa. Pasti lain. Itu jauh banget. Jauh. Tetapi yang di Indonesia ini ya kalau rumah sakit yang besar, itu pasti mereka akan gengsi. Mereka pasti akan banyak pakai produk Eropa lah, produk Eropa kan. Nah, tapi kalau rumah sakit yang tipe C, yang tipe D, nah itu kan mereka pikir ya sudahlah. Yang penting barang itu murah ya sudah oke. Nah, tapi kalau barang itu murah misalnya 1 tahun pakai rusak, habis itu 2 tahun pakai rusak, ya sama aja dengan beli apa? Yang kualitas yang bagus kan? Nah, tapi ya tergantung lagi kembali ke APBN, Pak. Itu kan itu kalau APBN-nya ya dipakai sembarangan, ya kasihan juga kan untuk apa? Untuk kesehatan. Betul. Itu yang jadi problem kan seperti itu. Ya. Nanti lagi tiba-tiba ada masalah keuangan, akhirnya diambil lagi dari Kemenkes, diambil lagi dari apa? Dari kementerian-kementerian lain. Ya. Nah, itu yang menjadi masalah di situ, Mas Gun. Oke, Bung Roy. Kita udah bahas perang dagang. Mungkin spek satelit itu sendirinya tuh pasti ada tujuan tertentu, dia punya plan tertentu yang memang tidak diketahui oleh negara ini. Artinya apa? Kemerdekaan berteknologi ini dalam bentuk penjajahan baru yaitu satelit-satelit itu. Iya. Jadi satelit Starlink kita nggak tahu speknya apa dan tidak ada TKDN-nya. Jadi lepas-lepas aja dan Indonesia ya sudah terima, yang penting canggih, bagus, bisa buat connected tadi jalur tol langit. Hanya sekedar itu akhirnya ya ini timbul penjajahan baru atau memang perang dagang Amerika dan Cina memang sudah berlaku karena kan satelit Cina Sat berapa itu udah ada berapa di Indonesia. Dan kabarnya juga di beberapa pertambangan tidak bisa disensor oleh satelit Google, blank spot di situ, hanya satelit Cina yang bisa mengakses. Iya, apa yang dikhawatirkan Pak Gun ini memang sudah terjadi ya gitu. Jadi kalau tadi bicara masalah apa Eagle Eye ya gitu. Fungsi satelit itu salah satunya memang itu ya. Karena satelit itu kan ibaratnya semacam drone yang drone itu tapi diletakkan dan dia bisa memotret di bawah. Itu ingat mungkin ini film zaman kita ya. Kalau anak-anak sekarang mungkin sudah nggak nonton lagi. Dulu ada film namanya Enemy of the State ya. Yang main Will Smith dulu.
Ya, jadi di enemy of the state itu benar-benar seseorang itu bisa dimonitor oleh negara atau oleh kelompok yang kalau tujuannya memang untuk hal-hal tertentu. Jadi Will Smith waktu itu disebut sebagai lawan dari negara ini, tapi untungnya dia dibantu oleh salah seorang pensiunan agen juga, jadi dia bisa membalas itu. Nah, ini sebenarnya sudah terjadi kalau tadi Mas Gun cerita soal Eagle Eye kayak gitu. Nah, inilah yang memang dikhawatirkan. Jadi satelit itu memang sudah lama, disadari atau tidak, Indonesia itu memang tempat yang sangat gurih ya ibaratnya gitu untuk kemudian dimonitor. Makanya dari dulu saya balik gitu loh. Kalau bisa kita justru memanfaatkan satelit-satelit yang ada di atas itu. CINASAT yang tadi disebut ya, itu CINASAT itu sebenarnya kalau kita bisa memanfaatkan, kita juga bisa melihat ilmu pengetahuan China seperti apa, karena kan siaran-siaran ilmu pengetahuan di Cina lewat CGTN misalnya, China Global Television kan juga ada di situ, data juga bisa kita akses di situ, itu ada semua dan itu memang ditempatkan banyak gitu, dan di atas Indonesia banyak CINASAT tuh, ada CINASAT 1, 2, 3, 4, semua juga ada dan ini kan kemarin mengapa saya cukup kalau boleh dikatakan geram campur sedih gitu ya. Dulu makanya semenjak zaman tahun 76, 9 Juli 76 saya ingat betul waktu itu kita sangat bangga karena Indonesia itu negara ketiga di seluruh dunia. Negara ketiga loh di seluruh dunia. Jadi luar biasa kan? Setelah Amerika, Rusia, Jepang, Indonesia. Jadi artinya kan luar biasa gitu. Kita bahkan kita sebelum Jepang, Amerika, Rusia, Indonesia yang punya satelit komunikasi domestik. Ada tahun itu kita laris justru Indonesia menangguk keuntungan dari penyewaan. Kalau let's say dari sisi televisi saja, Pak Tobias dan Pak Asgun. Waktu itu kita rakyat Indonesia kenapa suka bisa nonton TV3 Malaysia? Karena ada di satelit Palapa. Ya, bisa nonton Channel 9 Australia, bisa nonton BBTV Muang Thai ya, bisa nonton ABS-CBN dari Filipina. Itu karena mereka ada di situ di satelit kita. Bahkan beberapa tahun sesudahnya pun Hotbird Palapa ini masih laku keras waktu itu. Nah, kemudian sekarang kondisi itu sudah berbalik sama sekali. Jangankan kita yang satelit ini laku, kita pun sekarang terpaksa sempat menyewa satelit lain waktu itu. Ketika Palapa dijual, Indosat dijual dan Indosat itu juga mengenai Palapa, kan kita terpaksa juga waktu itu sewa ke satelit CINASAT tadi. Gitu loh. Termasuk juga sekarang negara-negara tetangga kan sudah punya satelit sendiri-sendiri. Malaysia tuh punya MEASAT, Filipina tuh punya Agila, Cina tentu saja punya CINASAT, India punya INSAT dan lain sebagainya. Nah, inilah yang ditangkap oleh Elon Musk. Jadi Elon Musk itu menurut saya memang terus terang aja Mas Gun. Ya ini cerdas gitu loh. Cerdas dan kecerdasan dia itu yang kemudian sayangnya dimanfaatkan oleh beberapa oknum di Indonesia. Kita tidak belajar kalau tadi Pak Gun soal TKDN ya. Jangankan berpikir soal TKDN. Sekarang yang dipikir, mohon maaf ini Pak Tur, yang dipikir oleh pejabat-pejabat sekarang kita tuh di rezim itu gimana caranya jadi calo aja. Iya, jadi gimana caranya ikut jualan produk mereka. Jadi mereka tidak lagi memikirkan gimana nanti melatih sumber daya manusia kita untuk dididik, belajar, ambil teknologi itu. Kalau dipikir, kan kasihan 8. Kasihan teman-teman orari yang juga mengembangkan bisnis, bukan bisnis, belum bisnis, mengembangkan teknologi itu. Kenapa tidak dikasih mereka gitu loh? Ya kalau memang BTS itu kan memang proyek juga itu. Harusnya kan BTS itu yang dipikir adalah bagaimana kita membuat perangkatnya itu dibuat secara mandiri di Indonesia, bukan kemudian dengan kita hanya merakit atau bahkan masih mending merakit. Kalau kita kan di sini sekarang sukanya hanya jualan saja, sampai dengan mobil gitu, ya kan? Mobil listrik tuh dulu kita pernah bermimpi, sebelum mobil listrik kita pernah mimpi punya Mopnas, ya gitu. Mulai dari zaman sempat zaman Timor ya, Timor Putra Nasional, Bimantara dulu, itu masih mending, karena waktu itu kita agak punya contoh itu Malaysia. Yang Malaysia kerjasama dengan Mitsubishi, mereka bikin Proton. Dan meskipun Proton pun juga sekarang kalah dengan pasar, ya gitu. Tapi minimal
dunia itu masih ingat Malaysia pernah punya brand namanya Proton, gitu. Ada Proton Saga, Proton Vira. Sampai sekarang ada. Sampai sekarang masih jalan, gitu. Tapi dan Timor pun sampai sekarang sebenarnya masih ada kelihatan 1-2. Iya, ada. Nggak mobil goib kayak SMK. Iya. Nah, kalau itu goib tuh nggak ada. Karena memang benar-benar tidak ada. Pabrik di Boyolali pun itu kan sebenarnya ya hanya datangkan Fudai, mereknya Fudai itu. Fudai dikasih logo. Nah, itu yang terjadi pada satelit juga sekarang. Jadi khawatirnya apa sekarang mereka nggak berpikir lagi, masih mikir mereka masih mau apa ya, masih mending gitu. Kalau kayak apa SMK itu ada pikiran buat quote and quote masuk pabrik-pabrikan gitu ya. Tapi kalau Starlink ini sudah nggak ada kepikiran. Starlink Indonesia gitu nggak ada. Mereka pikirannya udah jual produk asing aja. Dan bahaya lagi, Mas Gun, yang tadi belum saya sampaikan gini. Starlink ini dia punya yurisdiksi sendiri. Iya. Amerika tuh kan kuat banget. Dia punya yang namanya US Cloud 2018, di mana dengan US Cloud 2018 itu, US Cloud Act 2018 itu, aturan-aturan yang berlaku di situ ya aturan Amerika. Kalau ada apa-apa terhadap data di situ, ya kita nggak bisa apa-apa, harus minta ke Amerika. Belum lagi syarat yang harus disediakan, NOC, Network Operating Center, kalau misalnya ada customer service dan lain sebagainya. Kan ya nggak ada. Kalau operator lain yang dulu saya tahu, mereka anu dulu, harus syarat dulu, harus buka dulu, baru boleh layanan. Sama kayak Telkomsel, saya dulu ingat betul bagaimana dulu kita masih roadshow mengembangkan jaringan Telkom dan Telkomsel itu, atau Indosat waktu itu juga dengan XL-nya. Sebelum mereka buka layanan, mereka harus buka kantor dulu di kota itu. Atau mereka harus buka network operating center di Jakarta. Baru mereka boleh. Karena ini kan enggak. Tiba-tiba jualan gitu aja udah. Jadi dan enaknya pejabat itu juga ngikut. Dan yang paling menyedihkan, nah ini yang kemarin juga saya kritisi nih Mas Gun, Elon Musk tuh udah jadi kayak Doro Tuan gitu ya. Iya, karena dia punya foto kayak Doro Tuan, betul, dia duduk di kursi, di belakangnya bedinda-bedindanya. Itu udah ngapurancang kayak foto, kalau kita lihat foto tahun 1800-an orang kita, orang dekok, dengan misalnya John Peterson Kun gitu ya, ya kayak gitu tuh, aduh, gitu. Itu. Jadi Gubernur Jenderal Amerika ya Elon Musk. Sekarang Gubernur Jenderal Amerika menjajah Indonesia, itu mah. Oke, Bung Tobias. Jadi mungkin makin apa ya? Masyarakat Indonesia juga harusnya memang tadi ini penjajahan gaya baru. Itu harus sadar dan tidak sadar, dan negeri kita siap dijajah. Ya tadi sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, ya seluruh apa yang ada di bumi Indonesia sudah terbuka lebar dan bukan untuk kita, tapi untuk orang-orang luar. Nah, kita hanya dieksploitasi oleh tadi alat-alat yang memang sengaja ditaruh di atas bumi Nusantara kita, ya tadi penjajahan gaya baru. Mau pabrik obatnya, orangnya, penyakitnya, sawahnya, airnya, ikannya, seluruh yang ada di Indonesia ya terdata, terdetek, ya dijual lah ke perusahaan-perusahaan asing itu. Nah, gimana melihatnya tuh Bung Tobias? Nah, itu ya saya bingung juga Mas jawabnya Mas. Ini kita lihat bahwa memang ya mohon maaf ya, udah sakit loh itu sebenarnya. Kita ini sebenarnya kan sudah kronis. Sudah kalau di penyakit itu tuh udah stadium 4 nih, ya kan? Tinggal mati Indonesia ini. Ya? Tinggal mati Indonesia ini. Kira-kira gitu, stadium 4 lah Mas ya. Tapi kan kita lihat bahwa memang ada manusia-manusia yang punya kredibilitasnya ada untuk mau menjaga Indonesia ini, seperti Mas Roy kan, ya kan, seperti yang banyak lah, ya kan? Ya banyak. Tapi ya itu kan kita bilang bahwa memang ada orang-orang yang seperti Mas Roy atau yang lain itu tuh yang memang bisa menjaga, ya. Tapi ya kita lihat bahwa kita mau menjaga seperti apa, ya di sana di DPR habis kita. Ya udah nggak bisa. Kita mau ngomong apa Mas? Coba Mas lihat dah. Kita mau ngomong apa? Mereka hari ini ngomong berantem pang. Sesudah dapat kedudukan ada bisikan nanti kamu kesini. Tidur pulas. Diam lagi, ya kan? Nah, itulah karakter yang saya bilang kan, karakter yang belum siap untuk menjadi oposisi. Karakter yang kita mohon maaf, karakter banci.
Ya, itu khususnya untuk apa? Untuk partai-partai politik. Partai politik yang kemarin berlawanan, ya kan? Tiba-tiba bilanglah nanti ada apa? Inilah. Ya, kita kan pernah meragukan hak angket waktu itu. Ya, kan sangat sudah kita sudah ngomong. Angketnya udah jelas kan. Nah, terbukti nggak pernah ada. Nah, cuma kita kembali lagi masa ini kenapa senang di kesehatan karena memang saya salah satu pencinta di kesehatan, ya kan? Ya. Dan saya selalu monitor penyakit-penyakit yang ada di di Indonesia itu saya selalu monitor. Ya. Bidang kesehatan, habis itu kekurangan alat kesehatan saya pasti monitor terus. Ya. Yang tadi kita sudah bicara kan. Nah, TKDN, kembali lagi ke TKDN itu. Nah, TKDN ini sudah dibuat sama pemerintah bagus. Nah, saya mohon maaf, saya minta terima kasih untuk kementerian yang sekarang ini nih. Tapi bukan saya mau ngangkat mereka, bukan. Ya. Tapi memang mereka lagi benar-benar lagi apa? Birokrasi ini lagi di obrak-abrik sama petinggi-petinggi yang sekarang. Bagus. Jadi mereka mau buat birokrasi yang baik. Nah, tetapi kalau birokrasi itu yang baik tidak didukung oleh mereka yang ada di bawah, ya kan? Itu yang jadi repot juga kan akhirnya. Tapi ada bahaya juga loh, Pak Tobes. Kapan-kapan mungkin kita harus bicarakan di sesi yang lain nih. Ya. Jadi ada bahaya gara-gara dulu rancangan Undang-Undang Cilaka, atau sekarang jadi Undang-Undang Ciptaker itu. Ya. Globalisasi kesehatan nanti masuk. Dan ketika globalisasi kesehatan itu yang sudah dituliskan di Ciptaker, nanti otomatis dunia kesehatan Indonesia itu akan berubah total. Kalau nanti internasionalisasi itu akan masuk. Ya, untuk itulah saya bilang kan. Ya. Jadi ya mungkin birokrasi yang sekarang dibuat ini itu mungkin mereka tahu bahwa itu pasti akan terjadi seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kita bicara hari ini, nah birokrasi yang nanti dirombak ini ya betul-betul menjaga. Ya kan, jangan sampai semoga. Tapi kalau memang ujung-ujungnya nanti pergantian rejim ini ya kita nggak tahu seperti apa kan. Ya. Nah, tapi yang alangkah baiknya kita yang ada di sini, yang salah kita katakan salah, yang benar kita katakan benar, dan yang kalau itu benar kita dukung. Tapi kalau salah kita kritisi. Ya. Tapi kalau kita kritisi nggak ditanggapi ya kita nggak bisa ngomong apa-apa. Saya khawatirnya gini, Pak Tobias, maaf nih, saya masukkannya Pak Gunnya. Jadi kita mungkin masih bisa, ya oke lah dengan undang-undang kesehatan. Tapi di atas undang-undang kesehatan itu kan ada Ciptaker. Ya. Dimana Ciptaker itu benar-benar prinsipnya ini dagang gitu. Ya. Prinsipnya benar-benar menguntungkan secara bisnis. Ya. Yang sudah terjadi adalah apa? Yang terjadi di perundangan-perundangan yang lain. Itu kan semua jadi ngalah. Khawatirnya kayak telekomunikasi. Ya. Telekomunikasi kan sekarang kita sebenarnya masih berlaku tuh Undang-Undang Nomor 36 tahun 99. Ya. Yang itu dulu memang justru memperkuat Telkom karena dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 89 jadi 36 tahun 99. Nah, kalau kemudian sekarang ada undang-undang yang kemudian berubah kayak misalnya penyiaran. Ya. Penyiaran itu terpaksa berubah karena ada dunia digital di dalamnya dan ini mengacu kepada ketentuan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini nanti yang namanya globalisasi, dunia itu pokoknya dipandang bisnis semata, ya ini akan habis kita. Sama. Nah, saya semoga kesehatan tidak begitu. Tidak ya. Kalau saya memang bisa kritisi sebenarnya kan undang-undang Cipta Kerja kan kita kan sudah dari awal tuh. Ini kan suatu undang-undang yang dibuat akal-akalan yang ada di DPR, ya kan kelompoknya kan. Nah itu semua sama, semua dukung kok. Ya kan, saya nggak tahu ada partai mana yang nggak dukung, tapi rata-rata tuh semua dukung. Iya itulah. Nah, sedihnya di situ. Ini yang saya bilang, mereka bilang mereka sebagai wakil rakyat, tapi rakyat bicara pun mereka iya. Tapi kalau sudah fraksi sudah ngomong, udah nggak bisa ngambil keputusan. Ya memang waktu pengesahan Ciptaker itu kan sama dengan Undang-Undang IKN. Ya. Artinya yang secara fisik hadir. Itu sebenarnya tidak memenuhi quorum 575 kalau dihitung secara fisik orangnya. Tapi kan mereka gunakan 2/3. Ya, bukannya gunakan pasal online. Jadi yang hadir itu kalau dilihat mungkin di bawah 100, teman kan online. Ya kalau online kan bisa, padahal yang online kita tahu lah, yang menghidupkan komputer online dia kan belum tentu anggotanya, bisa juga staffnya, bisa juga TA-nya. Jadi yang saya tahu betul, saya tidak mencermati Ciptaker ya, tapi yang saya betul, misalnya Undang-Undang IKN itu hanya disahkan oleh sekitar 80-an orang sebenarnya yang hadir secara fisik di gedung
DPR. Lainnya itu hanya online. Tapi online kan belum tentu bukannya dia. Betul. Tapi itu sudah mengesahkan yang namanya ibu kota negara baru yang namanya Nusantara. Nah, ini juga khawatir saya sama juga nih Ciptaker itu kalau kita lihat ya. Jadi artinya intinya Ciptaker itu kemudian kan membuat semua itu pandangannya bisnis. Padahal kalau undang-undang kita yang dibuat setelah reformasi, apakah itu undang-undang penyiaran, undang-undang telekomunikasi dan lain sebagainya, itu semua frame-nya waktu itu adalah kita melawan yang namanya 32 tahun pemerintahan yang terpimpin itu ya gitu. Kita melawan itu. Jadi reformasi. Nah, kemudian sekarang ini menjadi mengkerucut lagi ke arah seolah-olah semua mau diatur-atur lagi. Nah, itu bahayanya. Ya, kita kembali lagi sebagai kembali ke pimpinan. Iya. Nah, kalau pimpinannya memang berjalannya ke arah yang salah, pasti ada balasannya. Balasannya kan pasti ada, tidak mungkin tidak enggak, Mas Roy. Iya. Bukan hari ini, mungkin tidak hari ini, mungkin 1 tahun, 2 tahun, tapi pasti ada. Kalau saya sih masih percaya itu penuh ya, gitu. Sebagai umat beragama kan kita percaya, ya gitu, bahwa takdir itu ada, dan balasan itu juga pasti ada. Cuman kan repotnya sekarang di era sekarang yang tiba-tiba berjalan seperti ini, ya saya hanya berdoa semoga masyarakat kuat aja. Gitu aja. Jadi kita harus mengambil kesimpulan yang bagus biar rakyat Indonesia juga tahu. Apalagi dari singgung-singgung dagang, apalagi juga sudah ada mungkin ini gaya penjajahan baru. Dan mungkin rakyat Indonesia tadi yang seperti Bung Roy bilang ya harus siap dengan keadaan, harus ya tadi memiliki inovasi sendiri untuk tadi. Karena kan setiap manusia Indonesia kan sebenarnya juga pintar. Bagaimana kita diakali, ya kita harus bisa mengakali balik. Ya makanya Nabi bilang katanya kita harus belajar ke negeri Cina. Nah Cina sampai saat ini apapun yang diciptakan Amerika ada hanya dalam hitungan hari. Betul. Dan Indonesia juga harus bisa mensiasatilah masyarakat Indonesia dengan keadaan yang memang sudah ada yang bilang ditipulah dengan pemerintah sekarang, ada yang dibilang apalah, karena memang ya wakil rakyat kita juga tidak mumpuni. Mungkin selain pengetahuannya juga ada hal-hal lain lah, tanda kutip. Ya mungkin dari Bung Roy silakan closing statementnya. Saya setuju, Mas Gun dan juga. Jadi memang mungkin secara aturan ya itu tadi ada barrier di mana aturan itu harus dibuat oleh wakil rakyat, dan kita tahu keterpilihan wakil rakyat sekarang itu waduh sungguh sangat-sangat mengerikan ya gitu. Saya terakhir lihat kemarin YouTube di mana gitu ya, ketua MPR kita sendiri, bahkan Pak Bamsud sendiri bilang untuk menjadi seorang anggota DPR sekarang itu harus minimal sekitar 25 M minimal, dan itu tidak mungkin dibiayai sendiri. Akhirnya mereka mencari sponsor, dan ketika mereka mencari sponsor, oligarki masuk ya, dan mereka akan patuh terhadap itu, tidak akan patuh terhadap rakyat. Ini fakta, saya tidak menyalahkan statementnya Bang Sud ya, karena itu fakta yang sekarang terjadi. Nah, oleh karena itu, memang ini repot kemudian untuk rakyat kalau hanya menggantungkan itu, maka memang benar tadi, Mas Gun, harus kreatif ya gitu. Dulu kalau diingat, saya dulu juga sering ada media dulu yang memuat semenjak tahun 90-an, itu kalau orang dulu banyak mempertanyakan, banyak benar parabola yang ada di rumah gitu ya, di rumah saya waktu itu. Ya, dan dimanapun itu selalu ngikut. Saya kalau kemana-mana, saya selalu pasang parabola. Ya karena itu tadi, ketika kita itu diintip oleh asing, ya, dan kita tidak kuasa apa-apa, ya kita balas tadi. Ya kita harus balas mengintip. Makanya kan teknologi itu sebenarnya yang juga kita manfaatkan gitu loh gitu. Karena apa? Mereka mencuri data kita. Karena kan sekarang yang namanya data itu uang itu bukan hanya emas kalau dulu. Bukan hanya minyak. Uang data sekarang ya. Tapi data sekarang. Nah, otomatis kita juga bisa. Makanya kan kita selalu cepat kalau ada informasi apapun ya. Karena kita bisa lihat apa saja yang ada di ini. Nah, makanya Starlink itu meskipun nanti pasti diproteksi macam-macam, ya menurut saya masyarakat Indonesia harus bisa juga memanfaatkan itu. Manfaatkan itu dengan segala cara gitu lah. Dulu kan ada ya pakar-pakar IT dulu yang dulu bikin wajan bolik dan lain sebagainya. Mereka bagaimana melakukan cracking ya, mereka menghacking gitu ya. Karena apa? Karena mereka protes itu sebenarnya ketika teknologi itu menjajah kita gitu. Jadi mereka lawan dengan itu. Nah, menurut saya itulah salah satu cara yang bisa dipakai sebelum kita juga mengingatkan kepada pemerintah. Tapi saya tetap yakin ya Pak Gun dan juga Pak Tobias, Republik ini memang sedang harus
menuju ke kebaikan, ya meskipun harus ada kena batunya dulu. Harus ada yang dikorbanin. Harus ada, nah itu. Jadi memang sekarang parah menuju ke jurang, tapi ya nanti habis dari jurang moga-moga terbentang hal yang baik, terbentang masa depan Indonesia yang lebih baik. Tapi ya sekali lagi kita harus siap ya dengan segala kemungkinan, dan kemungkinan itu sudah kita ramalkan sebelumnya. Saya sering nulis itu untuk supaya apa? Untuk supaya kita tidak kaget dengan apa yang terjadi terakhir, bagaimana Starlink itu mengancam disintegrasi bangsa, mengancam begini, dan makanya juga lagi kita ngobrol ini, saya juga dengan teman-teman dari Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia juga terus roadshow kita ke berbagai kota ya, untuk tetap kita putar film yang kita buat ketika pemilu kemarin ya, Dirty Election itu, supaya menyadarkan masyarakat. Masyarakat juga bilang, banyak yang kritik juga, Mas pemilu udah selesai, kenapa masih terus-terus? Duh, pemilunya secara teknis mungkin sudah selesai, tapi pembelajaran masyarakat Indonesia tidak boleh selesai, termasuk melalui SCTV ini. Nggak boleh selesai. Itu. Bung Tobias, silakan closing statement-nya. Ya, saya minta terima kasih juga ya untuk itu Starlink ya. Ada hal positif ya. Ini saya terima kasih banyak, karena apa? Ini kan baru uji coba. Belum ada transaksi kan, baru uji coba. Semoga dengan uji coba ini ya kan dapat benar-benar bermutu ya, harusnya begitu. Ya, bermutu bagi masyarakat, dan masyarakat tahu persis bahwa apa yang dia pakai ini menjadi pedoman bagi dia, ya kan, untuk kemajuan bangsa dan negara kan. Nah, tapi yang kita jaga betul itu adalah data yang dicuri. Karena tadi saya dengar tadi dari Mas Roy bahwa ngeri juga bahwa bukan uang, ya kan? Betul. Bukan uang, kekayaan itu bukan uang, bukan harta, kekayaan, tapi data, ya kan? Nah, itu yang terpenting itu data, ya kan? Kalau data sudah dicuri, selesai sudah kan? Apalagi kita mau ngomong kan? Untuk itu saya berharap dengan adanya nanti kerjasama dengan Kementerian Kesehatan ini, ya saya minta Menteri Kesehatan maupun Pak Sekjen dengan timnya, ya kan, dapat benar-benar mengambil satu keputusan yang benar, yang arif, dan dapat membantu puskesmas yang ada di luar-luar sana itu dapat juga mengakses misalnya laporan-laporan untuk posyandu atau untuk naken, bisa rapat-rapat dengan mungkin dengan kementerian kan. Nah, itu yang lebih cepat, dan saya berharap sekali lagi kita sebagai masyarakat ya kita mohon doa aja ya, agar jangan adalah ya kan yang manusia-manusia yang hanya memakai Starlink ini untuk mendapatkan kekayaan, ya kan, untuk mendapatkan penghasilan dia dan memperkaya diri. Itu mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih Mas Gun. Oke, terima kasih Bung Roy atas bincang-bincang kita, Bung Tobias. Semoga bisa mencerahkan rakyat Indonesia bagaimana menyikapi hal-hal yang baru yang memang lompatannya begitu tinggi dan kita harus siap. Demikian pemirsa SCTV, bincang-bincang dengan tokoh-tokoh nasional yang memang begitu mencerahkan, mencerdaskan. Semoga bisa diambil hikmahnya, diambil positifnya agar bangsa kita menjadi bangsa besar. Bangsa kita menjadi bangsa memang yang diincar oleh dunia dari sejak dulu. Zaman rempah-rempah, lada, sekarang manusianya, sumber daya alamnya sudah dipetakan oleh yang namanya Elon Musk dan Starlink. Mungkin mereka berpura-pura untuk membawa teknologi yang memang tidak boleh diforensik. Apa itu satelit yang di atas? Speknya seperti apa? Tidak ada TKDN-nya, dan bahkan diprotes oleh ABGI. Mereka meminta dibekukan karena penjualannya itu. Tapi lagi-lagi Indonesia harus lebih dari bangsa Cina yang bisa tadi mengamati, meniru, dan modifikasi apa yang dibuat Elon Musk. Semoga apa yang disebut Bung Roy tadi, ada Orari, ada mungkin organisasi internet lainnya, atau sosok Ono Purbo atau Roy Suryo sendiri, bisa membuat bangsa Indonesia dan anak-anak muda yang gemar telematika untuk tadi bisa menandingi yang namanya Elon Musk, dan Indonesia menjadi bangsa besar dalam hal teknologi, dan jangan mau dijajah dengan teknologi. Siapa penguasa informasi, dialah pemenangnya. Saya Moh Gunawan Abdillah, undur diri, salam Indonesia.